Halo teman-teman, perkenalkan saya Dasima Hutagalung, peserta Laser CPNS Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021. Sebelumnya, kita membahas dulu apa itu mind mapping. Mind mapping adalah sebuah metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis, baik kertas maupun digital. Selanjutnya, mari kita bahas tentang akuntabilitas. Di sini akan kita pelajari 4 materi pokok akuntabilitas, yaitu 1. Konsep akuntabilitas, yang kedua, mekanisme akuntabilitas, yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks, yang keempat, menjadi PNS akuntabel. Apa itu konsep akuntabilitas? Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Definisi akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Selanjutnya, aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yaitu bertanggung jawab antara kedua belah pihak. Yang kedua, berorientasi pada hasil, yaitu bertanggung jawab untuk pencapaian maksimal. Yang ketiga, membutuhkan laporan, yaitu bertanggung jawab hasil dengan bukti nyata. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi, yaitu menunjukkan konsekuensi penghargaan atau sanksi. Yang kelima, memperbaiki kinerja, yaitu akan dimintai pertanggungjawaban aktif dan terlibat dalam proses evaluasi yang berfokus peningkatan kinerja. Akuntabilitas publik. Menurut Bovens tahun 2007, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi. Yang pertama, peran demokratis, yang kedua, peran konstitusional, yang ketiga, peran belajar. Tingkatan dalam akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan, yaitu yang pertama, akuntabilitas personal, yang kedua, akuntabilitas individu, yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yang keempat, akuntabilitas organisasi, dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas. Apa itu dimensi akuntabilitas? Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan strategis yang terdiri RPJP, RPJM, RKP, Renstra, SKP, kontrak kinerja, LAKIP, laporan kinerja. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel terdiri dari 9 aspek: kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan yang terakhir, konsistensi. 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Selanjutnya, akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparan dan akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korupsi. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah. Dan yang kelima, konflik kepentingan. Dan yang terakhir, menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, tidak terlibat dalam politik praktik. Yang ketiga, melayani warga secara adil. Dan yang keempat, konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, indikator keberhasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ada 13 asas manajemen PNS, yaitu kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas,
efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan yang terakhir, kesejahteraan. Kemudian, prinsip profesi ASN sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga, komitmen. Yang keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, kualifikasi akademik. Yang keenam, jaminan perlindungan hukum. Yang ketujuh, profesionalitas jabatan.